Sebelumnya selamat bergabung kembali dengan kami di Narasi Rakyat Kecil Channel. Kembali kita update peristiwa yang sangat menyedihkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Seorang dokter bernama Priguna Anugrah Pratama, dokter PPDS, program pendidikan dokter spesialis, justru malah melecehkan sejumlah pasien dan juga keluarga pasien. Yang terakhir yang menjadi pembuka kasus ini adalah korban inisial FH, usia 21 tahun, di mana dia sedang menanti atau menjaga bapaknya yang sedang rawat inap di rumah sakit tersebut, dan akhirnya bapak dari FH meninggal dunia. Bapak dari korban usia 21 tahun ini, akhirnya mengembuskan nafas terakhir di ruang ICU. Yang paling menyedihkan adalah pada saat di masa duka seperti itu, dengan keterlaluannya dokter unik ini malah meminta korban FH menuju ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut sebenarnya ruangan kosong yang belum dipakai gedungnya. Kemudian dokter tak bermoral ini menyuruh FH untuk ganti baju karena akan diambil transfusi darah untuk diberikan kepada sang ayah Anda. Tetapi setelah ganti baju, tiba-tiba diinfus, dimasukkan zat tertentu yang namanya adalah midazolam, obat penenang yang biasanya untuk pasien yang akan melaksanakan operasi justru diberikan ke FH tersebut. Beberapa jam kemudian dia sadar, pada saat sadar dia berjalan keluar ruangan tertati-tati, dan dia merasakan kesakitan yang paling parah berada di area vitalnya. Itulah menjadi pembuka kenapa kasus ini sekarang kembali menjadi perhatian masyarakat. Apakah cuma gara-gara kejadian laporan tersebut kemudian viral? Enggak juga, ada banyak kontribusi dari sosial media, sejumlah akun Instagram yang memposting, kemudian mi-repost. Banyak sekali pihak-pihak yang mengatakan bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Kejadian kasus ini ternyata di tanggal 18 Maret tahun 2025, RSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin, menerima visum dari korban dan melaporkan hasil tersebut ke polisi. Beredar si pelakunya ini, ditangkap tanggal 28 Maret tahun 2025. Ini versi dari akun Instagram. Tapi kalau dari versi Polda Jawa Barat, menurut mereka penangkapan ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2025. Yang lebih mengejutkan yaitu pada saat melihat reaksi dari kakak korban berinisial AG yang diwawancara oleh Kompas.com, yang mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan respon dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kenapa? Karena pada saat kejadian tersebut sudah dilaporkan, pihak rumah sakit tidak menemui keluarga korban, tidak ada permintaan maaf, terkesan seolah pihak rumah sakit ingin menutupi. Tidak hanya itu saja, ada salah satu statement yang disampaikan di sini bahwa ada salah satu petugas satpam di rumah sakit tersebut yang memberikan komentar tidak pantas terhadap adiknya yang merupakan korban. Salah satu statement pengakuan dari kakak korban inisial AG, yakni, ada kejadian yang membuat saya kecewa dengan salah satu satpam di sana. Ketika adik saya korban sedang di dalam ICU untuk jenguk bapak, dia menginterogasi dengan kata yang menurut saya kurang baik. Dia bilang, ini teteh yang korban kumaha, pas di eweknya, sakit kerasa nggak? Terus itunya perih apa nggak? Adik saya diam, nggak jawab. Kasian banget kok ada yang satpam ucapannya seperti itu. Ada dua kemungkinan. Mungkin saja satpamnya tidak punya sopan santun. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin satpam tersebut melihat kejadian seperti ini, bukan merupakan hal baru. Tetapi yang sangat disesalkan adalah pihak dari rumah sakit, kenapa begitu lamban sekali menangani, dan juga mengambil reaksi dari kasus ini. Setelah ada jejak digital di tanggal 9 April tahun 2025 kasus ini menjadi viral. Baru ada konsekuensi yang diberikan dari dua institusi. Pertama, Universitas Pajajarannya itu langsung memberhentikan Priguna Anugrah Pratama. Begitupun juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin yang langsung melarang dokter unik ini berada di sekitar rumah sakit dan dicabut juga untuk SPR-nya. Proses ini sebenarnya cukup lama, tapi setelah viral, baru ada pergerakan dari rumah sakit, sehingga nggak heran. Ada banyak persepsi bahwa jangan-jangan ini sudah ada indikasi mau ditenggelamkan kasusnya. Karena kejadian seperti ini, itu bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Ada beberapa kasus yang dulu pernah terjadi juga, salah satunya rumah sakit di Palembang. Dan dokternya cuma diberikan hukuman 5 bulan penjara, dan dia masih bisa berdinas lagi, bertugas lagi sebagai dokter. Ada salah satu keterangan dari kuasa hukum tersangka, Gumilang Gatot, yang mengatakan bahwa kami sudah menemui keluarga korban dan sebenarnya sudah terjadi perdamaian. Ini nggak bisa terjadi perdamaian begitu aja, karena kasus ini mengarahnya bukan ke delik aduan. Walaupun korbannya mengaku meminta damai, tapi sampai saat ini belum ada pihak korban yang mencabut tuntutan ini ke kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Kombes Surawan selaku Direskrimum Polda Jabar. Dan Kombes Surawan
juga menuntut pelaku wajib diberikan sanksi hukum, karena tersangka sudah melakukan hal ini berkali-kali dan sekali lagi ini bukan delik aduan. Mari kita simak apa yang dilakukan oleh keluarga dari tersangka yang disampaikan dari kuasa hukumnya ini. Sebelumnya, kuasa hukum tersangka Priguna Anugrah Gumilang Gatot menyampaikan pihaknya telah bertemu keluarga korban untuk meminta maaf dan mengajukan opsi damai. Pihak keluarga korban pun menerima pilihan yang diajukan tersangka dan kuasa hukum. Pemberitaan di media saat ini berkembang, ini yang harus teman-teman semua ketahui. Klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban, hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian secara tertulis. Direskrim Polda Jawa Barat menyatakan hingga sekarang tidak ada pencabutan laporan atau upaya damai baik dari pihak tersangka Priguna maupun korban. Yang menambahkan upaya damai tidak perlu dilakukan karena pelaku telah melakukan tindakannya secara berulang sehingga proses hukum akan tetap berjalan. Dicabut dulu ya? Tidak ada, jadi tidak ada pencabutan laporan korban yang kita proses hukumnya. Jadi tidak ada sama sekali pencabutan ataupun upaya RC dan sebagainya, tidak ada. Terkait damai juga dapat informasinya nggak? Tidak ada upaya jadi itu memang tidak boleh dilakukan RC karena ini perbuatan berulang. Salah satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan restoratif adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang. Berikut tadi keterangan dari kuasa hukum Priguna Anugrah Pratama, selaku tersangka dan pernyataan dari Kombes Surawan selaku Direskrim Polda Jabar. Semoga tudingan dari masyarakat mengenai dari pihak RSHS yang seolah menutupi kasus ini tidak benar-benar terjadi, dan harapan kita pelaku diberikan hukuman yang setimpal.